Halo, selamat bertemu kembali sahabat Chemi. Kali ini, Chemi akan membahas tentang konsentrasi larutan, yaitu tentang fraksi mol. Apa itu fraksi mol? Fraksi mol adalah perbandingan mol zat terlarut dengan mol total larutan. Mol total larutan yang dimaksud adalah penjumlahan mol zat terlarut dan mol pelarut. Misalkan, ada larutan yang terdiri dari zat terlarut A dan pelarut B, maka fraksi mol zat A dirumuskan sebagai. Supaya lebih memahami tentang fraksi mol, silahkan menyimak soal dan pembahasan berikut. Perhatikan pembahasan soal berikut ini. Sebuah larutan dibuat dengan melarutkan 10 gram natrium hidroksida ke dalam 90 gram air. Kita diminta untuk menentukan fraksi molnya natrium hidroksida. Mari kita selesaikan. Buat alur logikanya. Kita tentukan mol natrium hidroksida. Selanjutnya, kita tentukan mol air. Selanjutnya, kita tentukan mol totalnya dengan menjumlahkan kedua mol yang sudah diketahui tadi. Selanjutnya ditentukan fraksi mol natrium hidroksidanya. Untuk menentukan fraksi mol pelarutnya, tinggal mengurangi 1 dengan fraksi mol zat terlarut. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, kita jeda dulu. Sambil nikmatin segarnya buah yang satu ini. Buah naga. Buah yang kaya serat, mineral, dan vitamin ini merupakan salah satu buah yang aman dikonsumsi, bahkan oleh penderita diabetes mellitus. Buah yang termasuk dalam golongan kaktus ini dapat dibudidaya dalam skala kecil di halaman rumah, bahkan dalam pot. Mau mencoba menanam buah naga? Mudah kok, siapapun bisa. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Soal kedua. Fraksi mol. Larutan pupuk dibuat dengan melarutkan 30 gram urea yang massa molekul relatifnya 60 gram ke dalam sejumlah air. Jika fraksi mol urea dalam larutan pupuk itu adalah 0,1, maka berapa massa air atau pelarutnya? Mari kita selesaikan soal ini. Langkah pertama, kita buat dulu alur logikanya. Kita tentukan mol ureanya. Kita bagi massa urea dengan massa molekul relatifnya. Selanjutnya, nilai mol urea ini kita masukkan ke rumus fraksi mol urea untuk menentukan nilai mol total. Setelah diketahui nilai mol total, maka kita dapat menentukan mol air. Selanjutnya, dengan menggunakan rumus mol, kita dapat menentukan massa airnya. Jadi, untuk membuat larutan pupuk dengan nilai fraksi mol 0,1, maka 30 gram urea harus dilarutkan ke dalam 81 gram air. Bagaimana? Sudah paham? Jika belum, masih ada lagi soal dan pembahasan lainnya. Tapi sebelumnya, kita jeda dulu. Masih seputar buah eksotis, buah naga. Sampai sekarang, ada 4 jenis varian buah naga. 4 varian itu adalah buah naga merah. Varian ini yang paling banyak ditemukan di pasar buah, karena jenis ini yang lazim dibudidayakan. Varian kedua adalah buah naga putih. Buah naga putih merupakan jenis yang paling duluan dibudidayakan. Tetapi, seiring dengan popularitas naga merah yang makin digemari pasar, maka budidaya jenis ini mulai ditinggalkan. Jenis selanjutnya adalah naga hitam. Daging buahnya cenderung hitam. Dan jenis yang sedang populer saat ini adalah naga kuning. Konon jenis ini rasanya lebih manis. Demikian sekilas jenis-jenis buah naga. Kita lanjutkan pembahasan soal berikutnya. Perhatikan pembahasan soal berikut ini. Diketahui, larutan glukosa memiliki konsentrasi 0,1 molar.
dan berat jenisnya 1,2 kg per liter. Kita diminta untuk menentukan fraksi mol glukosa dalam larutan itu. Mari kita selesaikan. Kita analisa apa yang diketahui dari soal itu. Kemudian, kita susun alur logikanya. Mari kita menyelesaikannya. Semisal kita ambil 1 liter larutan itu. Sesuai nilai berat jenis, maka tiap 1 liter larutan memiliki massa 1,2 kg. Dan sesuai dengan nilai molaritasnya, maka dalam 1 liter larutan terlarut 0,1 mol glukosa. Dengan rumus mol dari nilai mol glukosa, kita dapat menentukan masanya. Setelah massa glukosa diketahui, maka kita dapat menentukan massa pelarutnya, yaitu air. Massa air didapatkan dengan mengurangi massa larutan, yaitu 1,2 kg dengan massa glukosa. Setelah massa air diketahui dengan rumus mol, maka mol air ditentukan. Setelah mol air diketahui, maka ditentukan nilai mol total. Caranya dengan menjumlahkan mol glukosa dan air. Selanjutnya, mol glukosa dibagi dengan mol total. Itulah nilai fraksi mol glukosa.